Selamat datang di program 30 Hari Bahasa Indonesia, di mana selama 30 hari ke depan, sampai dengan H-1 TBK, aku akan mengupload satu video per hari yang membahas soal-soal asli UTBK tahun 2025 untuk subtes PPU dan PBM, dari modul Mangkuk Mie Ayam, atau yang lebih dikenal dengan modul MMA. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Di hadapan kalian sudah ada soal asli UTBK subtes PPU tahun 2025. Langsung aja kita masuk ke nomor 13. Kata yang tepat di all paragraf 2 untuk menghubungkan kedua paragraf pada bacaan tersebut adalah yang mana? Artinya di sini kita disuruh mencari konjungsi atau kata hubung, teman-teman. Oke. Untuk mencari kata hubung yang tepat, kita harus memahami dulu nih, paragraf 1 dan paragraf 2 itu sebetulnya ngomongin apa sih? Kalau kita lihat teman-teman di paragraf pertama, dia ngomongin tentang awan. Oke. Awan ini kelihatan seperti melayang bebas, mengapung tinggi, dan ada perlawanan gravitasi. Oke. Mengapa awan tidak jatuh? Aku rasa ini adalah inti dari si teksnya ya, mengapa awan tidak jatuh. Terus kalimat 4 menjelaskan kalau awan itu tenggelam di dalam udara sekitarnya. Ya, awan itu sebetulnya tetap tenggelam tapi dengan kecepatan yang sangat lambat sehingga terlihat seperti mengapung. Nah, paragraf kedua, dia melanjutkan pembahasan itu dengan pernyataan Galileo Galilei yang menyebutkan bahwa semua benda jatuh bebas dengan kecepatan yang sama terlepas dari masanya. Hanya saja teman-teman, berbeda dengan penerjun payung yang dapat mendarat dengan aman. Kenapa? Karena si parasut itu mendistribusikan masanya ke permukaan area yang luas. Sama seperti awan. Awan kan luas ya teman-teman ya. Awan kan luas, parasut juga luas. Makanya kedua benda ini itu ketika terkena gravitasi, mereka tuh terlihat jatuhnya perlahan. Terlebih untuk awan karena masanya lebih luas gitu ya. Jadi dia terlihat seperti mengapung, teman-teman, gitu. Nah, karena paragraf pertama dan paragraf kedua ini saling melengkapi, saling berhubungan, hubungan yang betul di sini adalah yang E, berkaitan dengan hal tersebut. Untuk opsi yang D, berbeda dengan hal di atas, itu jelas kurang tepat karena ini adalah pertentangan. Artinya ada dua hal yang bertolak belakang. Tapi kan ini enggak ya. Paragraf 1 dan paragraf 2 saling melengkapi. Jadi jelas bukan yang dodol. Opsi yang C, oleh karena itu, dia itu biasanya digunakan untuk kalau nggak kausalitas alias sebab akibat, dia itu juga dipakai untuk simpulan, teman-teman. Nah, ini jelas kurang tepat. Karena mereka tidak menyimpulkan. Paragraf 2 itu tidak menyimpulkan paragraf 1. Dia memberikan informasi tambahan. Memberikan hubungan. Gitu. Jadi bukan yang C. Kalau opsi yang B, teman-teman, itu lebih jauh lagi. Nah, ini tuh sebetulnya ngomongin tentang rincian. Nah, kalau rincian, artinya kita akan lebih mendalami terkait satu topik. Tapi kalau untuk teks ini teman-teman, mereka itu sebetulnya membahas masih dalam satu lingkup yang sama, tapi membahas aspek yang berbeda untuk setiap paragrafnya. Kalau paragraf pertama dia ngomongin tentang pertanyaan kenapa awannya tidak jatuh, tapi kalau paragraf kedua dia ngomongin tentang si gaya gravitasinya, serta si hambatan udaranya teman-teman. Gitu. Jadi yang jelas bukan yang B. Kalau sementara itu teman-teman, ini tuh kayak perbandingan. Maksudnya perbandingan itu kayak gimana sih? Kayak misalnya, adik sedang bermain. Sementara itu, ibu sedang memasak. Jadi kayak ada dua hal yang terjadi bersamaan, tapi ya udah disebut aja secara gamblang kalau ada dua hal ini sedang terjadi bersamaan. Bisa dibilang menambahkan informasi sih, cuman dia itu lebih kayak oh, yang ini lagi ini, yang ini lagi ini. Gitu. Ya. Hubungan antara paragraf 1 dan 2 tidak seperti itu, teman-teman. Ya. Paragraf 2 menambahkan informasi. Gitu. Kita lanjut ke nomor 14. Ungkapan hambatan udaranya sangat besar pada awan pada kalimat 9 dapat disempurnakan menjadi apa? Oke, kita cek dulu nih ungkapannya di kalimat 9. Karena tersebar di area yang luas, hambatan ini ya, hambatan udaranya sangat besar pada awan. Oke, I see. Nah, kalau kayak gini, aku suka baca-bacain opsi jawaban yang lain, teman-teman. Kita mulai dari yang E. Yang sangat besar adalah hambatan udara. Nah, ini agak janggal. Karena ada penggunaan konjungsi yang langsung setelah koma. Yang itu adalah konjungsi perluasan. Artinya, dia perlu sesuatu yang diperluas dong. Kalau misalnya dia diletakkan kayak gini nih, di sini, berarti kan kalau jawabannya E, berarti dia menggantikan di sini ya, setelah koma langsung yang. Kalau misalnya dia diletakkan setelah koma nih teman-teman, itu menjadi kurang tepat. Karena jadinya nih teman-teman, nggak ada hal yang diperluas. Gitu. Jadi jelas yang E bukan jawabannya. Selanjutnya opsi yang D. Dari awan udara mendapat hambatan yang sangat besar. Oke, sebetulnya yang paling ketara teman-teman di sini adalah si penggunaan preposisi di depan. Gini,
Preposisi itu boleh diletakkan di awal kalimat. Namun, harus ada pemisahnya dengan koma. Seperti yang kalimat 9 ini. Karena tersebar di area yang luas, koma, nah itu baru boleh. Tapi kalau preposisi diletakkan di awal kalimat, tapi tidak dipisah dengan koma, itu akan meleburkan si pola kalimatnya teman-teman. Akan meleburkan si subjeknya. Oleh karena itu, jawabannya bukan yang dodol. Selanjutnya adalah besarnya udara mendapat hambatan dari awan. Oke, teman-teman, apakah makna dari opsi yang C itu sama seperti yang dinyatakan oleh kalimat 9? Karena tersebar di area yang luas, hambatan udaranya sangat besar pada awan. Udara yang sangat besar menghambat awan. Bukan udara yang menghambat awan, teman-teman. Tapi hambatan udara adalah satu kesatuan. Bukan udara menghambat awan, tapi hambatan udara itu sangat besar pada awan. Gitu. Jadi ini jelas kurang tepat. Karena maknanya sudah berbeda, teman-teman. Gitu. Opsi yang B. Udara yang sangat besar menghambat awan. Ini juga sama teman-teman ya. Bukan udara menghambat awan, tapi adanya hambatan udara yang sangat besar pada awan. Gitu. Jadi udara dan menghambat atau udara dan hambatan itu bukan dua hal yang berbeda. Tapi mereka satu frasa yang sama, teman-teman. Jadi tidak bisa kita pisah seperti itu. Oleh karena itu, jawabannya jelas salah. Nah, oleh karena itu udah jelas ya teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang A. Awan mendapat hambatan udara yang sangat besar. Secara makna, opsi yang A itu sama aja kayak yang di kalimat nomor 9, tapi lebih efektif. Kita lanjut ke soal nomor 15. Frasa melayang bebas, mengapung tinggi, dan perlawanan gravitasi pada kalimat 2 dapat diperbaiki menjadi apa? Oke, soal-soal kayak gini teman-teman, itu namanya adalah frasa sejajar. Nah, frasa sejajar ini teman-teman, ya, harus kalian perhatikan bahwa ketika kita memiliki unsur-unsur perincian yang menggunakan kata dan atau, kayak misalnya A, B, dan C, atau A, B, atau C, ya, perincian-perincian seperti ini, kelas kata dari setiap unsurnya, artinya si A, B, dan C, ya, itu harus sama. Entah sama-sama nomina, 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 sama-sama adjektiva, 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 sama-sama verba, verba, dan juga verba. Nggak boleh ada satu kelas kata yang berbeda, teman-teman. Nggak boleh tiba-tiba misalnya nomina, nomina, verba, itu nggak boleh. Atau adjektiva, nomina, terus adjektiva lagi, itu juga nggak boleh, teman-teman. Jadi kelas katanya itu harus satu. Harus sama-sama nomina, 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 adjektiva, 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 atau verba, verba, verba. Nah, sekarang kita cek nih di soal. Apakah dia sudah memenuhi syarat tersebut? Kita lihat. Frasa melayang bebas, mengapung tinggi, dan perlawanan gravitasi. Melayang bebas, jelas verba. Mengapung tinggi, juga jelas verba. Karena ditandai dengan imbuhan me ya di sini ya. Makanya dia bisa dibilang verba nih. Tapi perlawanan, teman-teman, dia ini nomina. Karena imbuhan pe dan an. Imbuhan pe dan an, teman-teman, adalah penanda dari nomina. Oleh karena itu, yang kemungkinan besar harus kita ganti nih. Kayak si perlawanannya deh. Kita cek opsi jawaban. Ada nggak nih opsi jawaban yang mengubah kata perlawanan menjadi mungkin melawan, jadi verba? Ada, teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Kata perlawanan seharusnya melawan. Kita lanjut ke nomor 16. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan di atas adalah yang mana? Oke. Dalam UTBK teman-teman, ketika kita diminta untuk mencari kalimat yang tidak logis atau tidak efektif, yang diminta itu sebetulnya adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kalau aku lihat nih dari nomor 16, jawabannya itu terletak pada opsi yang D. Kalimat 7. Kenapa? Karena ada si kata yang ini. Masih ingat nggak sama penjelaskanku tentang konjungsi yang tadi di awal? Konjungsi yang itu memperluas kata sebelumnya atau frasa sebelumnya. Nah, sebelum kata yang ada frasa gaya gravitasi. Artinya, apapun setelah kata yang ini, dia akan memperluas dan menjadi bagian dari gaya gravitasi. Ketika kita ngomongin soal pola kalimat, teman-teman, kalau misalnya si kata yang ini, serta mendorong benda ke bawah dan memaksanya jatuh ke permukaan bumi adalah bagian dari perluasan dari gaya gravitasi, artinya satu kalimat ini, itu cuma subjek doang. Semua ini, teman-teman, itu malah jadi bagian dari gaya gravitasi. Makanya tidak logis.
Sebetulnya cara kita memperbaikinya teman-teman, itu sangat sederhana, yakni dengan menghapus si kata yangnya. Dengan kita menghapus kata yang, subjek dan juga predikatnya akan menjadi jelas juga. Itulah kenapa jawabannya adalah yang D, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 17. Kalimat rumah mungil, tempat ibu pernah tinggal bersama adik perempuannya itu milik negara, memiliki pola kalimat yang sama dengan kalimat apa? Untuk soal nomor 17 ini teman-teman, aku ingin kalian yang coba mengerjakan. Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar dan sertakan alasan kalian kenapa kalian memilih opsi jawaban yang itu. Nanti akan aku cek satu-satu dan aku akan pin komen jawaban yang benar untuk nomor 17. Thank you, sampai jumpa teman-teman, bye-bye.